mulai dari penugasan kolaborasi yang baik dan juga melakukan praktik baik di sekolah kami. Jadi apa yang sudah saya pelajari di CGP itu saya terapkan di kelas saya dan saya juga membagikannya kepada teman saya, teman sejawat saya. Oke, baik, bagus sekali. Kalau boleh dipaparkan bentuk dukungan yang diberikan kepala sekolah dan teman sejawat kepada ini. Kalau dari kepala sekolah Bu, ketika saya membuat penerapannya Bu, seperti menyediakan fokus atau memberikan waktu dan tempat di mana saya ingin mengadakan praktik baik saya, dia selalu mendukung saya Bu. Ketika dalam pembelajaran juga Bu, kan kita ada buat aksi nyata, buat tugas dan segala macamnya, memang tidak mengganggu, tetapi juga dia memberikan dukungan yang apa Bu, silahkan gitu. Kalau memang itu tugas dan itu kompetensi yang harus dicapai oleh guru penggerak, maka silahkan gitu. Dan juga fasilitas seperti laptop, ada jaringan wifi juga. Dari dekat sejawat, misalnya ketika kami istirahat, jadi nggak ada waktu tertentu untuk kami kolaborasi Bu. Tetapi waktu kapan kami sempat berkolaborasi mengenai anak murid, mengenai kurikulum merdeka dan juga pembelajaran lainnya, kami selalu berkolaborasi dengan baik. Gitu. Bagus sekali ya, dukungan kepala sekolahnya tentang fasilitasnya. Kepala sekolah mendukung penuh seperti fokus, memberi pinjaman laptop dan jaringan wifi yang keren sekali. Itu nggak semua kepala sekolah bisa mendukung seperti itu. Jadi itu sangat bagus. Baik ya. Kalau seperti itu ya lebih semangat lagi punya dalam mengikuti pendidikan penggerak. Nah, selama mengikuti pendidikan penggerak ini Bu, tentu pasti ada tantangan baik di dalam maupun tantangan di luar. Kira-kira itu ada tantangan yang Ibu alami selama mengikuti pendidikan penggerak. Kalau tantangan yang paling utama bagi saya Bu, Ibu juga tahu jaringan yang pertama sekali Bu. Jadi ketika jaringan itu pun kita pergunakan ketika kita berkolekan Bu. Yang kedua ketika upload tugas. Nah, yang kedua adalah mungkin dari murid Bu. Karena setelah modul 11, 12, 13 masih tetap ada murid, memang nggak terlalu banyak lagi, masih ada murid. Tetapi untuk positifnya bahwa kita ketahui kemampuan anak tidak ada yang sama, pasti ada perbedaan. Jadi tantangannya adalah saya masih berusaha bagaimana supaya dia mau ikut bergabung gitu. Dalam artian dia bisa ikut mengalir seperti temannya. Kenapa teman-temannya sudah bisa bahkan mampu berlomba-lomba gitu. Dengan walaupun tanpa reward dan dengan hukuman seperti yang kita pelajari kemarin itu. Baik ya, tentu ya dalam suatu perubahan pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Nah, tantangan itu adalah mengenai murid dengan sulit untuk mengikuti apa yang perubahan sudah dibuat ya kan. Kemudian jaringan ya, jaringan. Mungkin pada saat mau SMS, jaringan atau mau call atau elaborasi kendalanya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah dibuat, yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira bagaimana tips kecil atau cara itu menghadapi tantangan tersebut? Iya, terima kasih Bu. Kalau untuk ketika kolaborasi Bu, jadi pernah suatu kali itu kita berkolaborasi di ruang elaborasi bersama instruktur Bapak apa saya lupa Bu. Saya terjun langsung ke Rasmian Bu, mencari jaringan. Karena nggak ada jaringan sini, mati lampu kemarin itu, wifi pun nggak bisa digunakan. Dan memang saya menggunakan iM3 di rumah saya itu nggak bisa juga Telkomsel, hanya bisa iM3. Ya udahlah daripada saya ribet Bu, walaupun memang nggak lama kemarin itu saya tanya kemari lagi udah bisa gitu, tapi karena saya udah kadang ke sana, saya di sana berininya Bu. Terus pernah lagi satu kali Bu untuk mengerjakan tugas di LMS, karena Ibu juga selalu mengingatkan, memang saya nggak pernah pas di deadline itu saya kerjakan Bu. Tetapi pas ketika memang saya udah selesai belum bisa diupload juga, pada jam 7 malam saya datang ke sekolah Bu untuk menguploadkannya gitu. Nah, untuk tantangan untuk anak kelas 2 saya ada itu 2 orang Bu. Jadi dia belum tahu membaca. Jadi sekarang ini fokus saya kepada mereka adalah selain dia membaca di depan saya, dia juga berada di dekat saya untuk belajar Bu. Karena mereka itu jauh tertinggal dengan teman-temannya, sementara temannya udah tahu baca, udah bisa perkalian dan segala macamnya. Takutnya kan jauh kali mereka ketinggalan gitu.
selain untuk memposisikan diri kita itu, ada nggak cara lain yang lebih efektif yang bisa dibuat mereka ini agar bisa mengenal pelajaran atau tidak ditinggalkan? Ya, saya udah coba pakai kartu huruf itu Bu. Saya udah coba juga dengan gambar, dan puji Tuhan dari yang nggak tahu huruf sekarang mereka udah mulai tahu huruf. Ada peningkatan, dan memang saya bekerja sama juga dengan orang tua yang saya ingatkan, Bu, dia nggak tahu ini atau ini. Jadi ketika saya kasih tugasnya ada 2 baris, dia harus tahu baca itu, dia harus melaksanakannya di rumah. Itulah cara ibu untuk menghadapi tantangan-tantangannya sampai pendidikannya dan mencari lagi bisa berkolaborasi atau kolaborasi biasa. Nah, itu luar biasa. Di pertahankan itu namanya dalam kita ingin mencapai sesuatu itu pasti ada tantangan. Nah, tantangan itu adalah batu loncatan untuk kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Yang itu harus tetap kita buat. Bagaimana cara kita menghadapinya seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk di refleksi perubahan diri ya. Nah, apa saja yang ibu sudah pelajari dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Di 1.1 tentang filosofi KHD Bu. Nah, di situ yang saya paling sukai adalah bahwa kita harus membuat pendidikan itu sesuai dengan kodrat zamannya, baik itu dari kodrat zaman dan kodrat alamnya. Bagaimana kita bisa menerapkannya kepada anak-anak, karena nggak sama lagi zaman kita yang dulu dengan zaman yang sekarang gitu. Sama seperti penggunaan IT di sini, karena memang belum pernah tersentuh IT Bu. Ya, ini saya udah menggunakan video pembelajaran buat PPT gitu. Itulah yang saya terapkan filosofi KHD, terus menuntun. Nggak lagi saya mengajar seperti yang dulu lagi, nggak, tapi menuntun bagaimana mereka bisa mendapatkan materi yang akan kita pelajari itu. Nah, terus yang kedua adalah nilai guru penggerak, itu di modul 1.2. Nah, di situ ada 5 nilai yang sudah kita pelajari, dan itu juga sudah mulai saya terapkan, dimulai dari mandiri, inovatif, berkolaborasi, kreativitas gitu. Dan satu lagi kebinekaan global ya Bu. Nah, di situ sudah mulai saya terapkan inovatif dengan penggunaan yang fokus dan juga penggunaan bahan-bahan media ajar. Jadi kan nggak melulu tentang IT, tetapi juga kita buat juga bahan media ajarnya gitu kan Bu. Contohnya juga penggunaan LKPD juga sudah mulai saya terapkan, karena buku bukan satu-satunya sumber gitu kan Bu. Jadi untuk berkolaborasi saya juga selain dengan murid kepala sekolah, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi sama seperti yang Ibu contohkan, ketika membuat tugas harus video yang nyata, jadi nggak terkesan seperti dibuat-buat gitu. Dan memang kami benar-benar berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu dia Bu. Dan untuk modul 1.3 yaitu pembuatan misi. Jadi di pembuatan misi ini seperti dengan menggunakan tahapan-tahapan bagja, dengan membuat pertanyaan dan apa yang akan kita lakukan itu Bu. Itu udah mulai juga saya terapkan, sehingga nantinya visi yang saya buat itu bisalah, mudah-mudahan bisalah tercapai gitu. Oke, berarti saya tentang pemaparan itu mengenai modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, Ibu tentunya sudah mengimplementasikan itu di dalam kelas ya maupun di sekolah. Kira-kira coba apakah Ibu sudah implementasikan, sudah implementasikan contoh konkretnya seperti apa? Oke, itu tadi yang saya buat Bu. Contoh konkretnya kan untuk yang modul 1.1 itu Bu, saya nggak lagi mengajar ini tapi menuntun membuat diskusi. Saya di kelas 2 Bu, tapi memang untuk sangat-sangat beruntung saya ikut CGP ini Bu. Tadinya saya tidak yakin di kelas 2 itu tidak akan berjalan lancar berdiskusi, tetapi ternyata mantap Bu. Anak kelas 2 SD mereka bisa mempresentasikan dengan baik, mereka bisa berdiskusi. Ini ternyata mereka ribet itu ada juga gunanya, itu jalannya mereka berdiskusi Bu. Itu dia. Yang kedua Bu, untuk nilainya, jadi Bu, selain saya memasangin fokus ini Bu, saya udah mulai ajari anak-anak memasangin fokus. Ayo bantu Ibu. Jadi kan mereka tidak terlalu kaku lagi nanti dengan IT, teknologi gitu Bu. Dan berkolaborasi juga
ada beberapa kasus anak-anak bukan di kelas saya, di kelas lain gitu. Jadi gimana ya sebenarnya yang mereka pahami sama dengan saya dulu sebelum mengikuti CGP ini Bu, bahwa anak harus dihukum, anak harus begini begitu. Bukan seperti, jadi setelah berkolaborasi sebenarnya nggak gitu. Coba kalian biarkan aja atau kasih mereka kesempatan untuk ini. Jadi saya ajari juga Bu, bukan ajari sih, berkolaborasi kan Bu. Jadi mana banyak juga mereka nggak betul itu katanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu digunakan juga Bu, penggunaan ice breaking gitu, penggunaan infokus. Jadi sekarang kami ini udah berganti-ganti yang memakai infokus. Infokus kami ada 2, tadinya cuma 1, jadi dari bawa kepala sekolah, 1 lagi dari rumahnya Bu. Gitu Bu. Bagus ya Bu ya, perubahan-perubahannya positif ya menghasilkan. Nah, tentu pada saat kita melakukan perubahan di kelas, bagaimana sekolahnya? Pertama mereka sangat terkejut tuh. Lama-kelamaan mereka senang, bahkan kalau kita lupa ice breaking atau lupa apa, ayo lah Bu, ayo, namanya kelas 2 ya kan Bu, ayo lah Bu. Terus kita misalnya agama lah, kan mereka agama belum lagi selesai agama, ayo lah Bu, udah gitu, pas kita bisa lewat gitu. Jadi anak-anak terkejut dan merasa senang, sangat-sangat senang gitu. Iya bagus ya Bu. Nah, setelah mempelajari modul 1.2, kemudian modul 1.3 dan modul 1.3, bagaimana perasaan setelah mempelajari modul 1.3? Saya merasa sangat senang dan juga saya merasa sangat bangga saya ada di guru penggerak ini. Saya sangat berterima kasih dengan BBGP dan juga ibu fasilitator sudah memberikan saya banyak sekali ilmu. Ternyata saya sangat kecil gitu loh. Ditambah ilmu saya, ternyata seperti itu. Jadi besar kali O-nya Bu. Karena memang saya betul-betul diisi, karena kita memang betul-betul mengikutinya gitu dan mengaplikasikannya. Jadi perasaan senang ya Bu ya. Senang. Karena banyak hal-hal positif yang didapatkan sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan ini. Oke Bu, kita lanjut di bagian ketiga, rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah kita. Nah, tentu Bu, sebelum itu dibuka pun di sekolah ini sudah ada praktisi. Sudah Bu. Nah, apakah Ibu memiliki pengalaman merintis ya di komunitas praktisi yang ada di sekolah? Pernah Bu. Merintis ini awalnya di sini Bu, sebenarnya karena kita jauh dan jaringan internet tidak ada ya kan Bu. Jadi masih banyak guru yang tidak bisa menggunakan IT. Nah disitulah kami merintis, ada beberapa orang. Disitulah kami berkolaborasi dengan teman yang memang tahu ketepatan memang ada Chromebook dari Dinas Pendidikan untuk sekolah ini Bu. Jadi kami menggunakan itu. Di situ kami mulai merintis bagaimana, karena sekarang Bu untuk sektor-sektor tugas itu semua melalui web. Salah satu tapi pengalamannya sedikit negatif lah karena harus berusaha juga ya. Siap kan? Enggak iya Bu. Itu lagi benarnya iya Bu. Apalagi kita udah pakai platform Merdeka Mengajar ini Bu. Kami yang kita yang sertifikasi pun harus ada aksi nyatanya Bu. Agak berat mulai karena banyak yang belum paham. Nah, tentunya di dalam komunitas praktis ini ada tantangan yang akan Ibu hadapi. Bisa dikatakan tantangan yang sedang merintis. Iya. Kalau tantangan pasti ada Bu. Karena seperti yang usia 50 tahun ke atas, memang kan nggak dibuat mereka lagi tuh. Udahlah kerjakan aja, gitu. Ayolah, udahlah itu. Tapi kan bisa, ayo sama-sama. Kalau sama-sama kan pasti lebih mudah gitu. Sama seperti penggunaan handphone itu. Jadi kalau selalu kami ingatkan seperti penggunaan handphone. Anggap aja itu kita ngerjain Facebook, ayo gitu. Jadi mereka pun karena memang fasilitas ada, ininya ada, ya udah mengalir dengan iya. Awal masih payah, kedua sudah mulai, karena sudah mulai semua Bu, dan tuntutan. Mau, dan sudah menggunakan laptop semua Ibu. Sekarang sudah menggunakan laptop, iya Bu.
untuk rencana kedepannya kami mulai aktif di PMI, Bu, melakukan aksi nyata dan juga melakukan pelatihan mandiri, Bu. Karena mungkin di esok-esoknya lagi pasti itulah mungkin nanti tiket kita entah mengerjakan apapun, Bu. Oke, baik Ibu. Bagus sekali ya Bu, rencana dulu, kemudian bagaimana Ibu menghadapi tantangan itu juga luar biasa bagus. Saran saya Ibu tetap semangat, ya, jangan menyerah dengan tantangan-tantangan itu, tapi itulah yang akan membawa Ibu nanti menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, selamat pagi. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pendidikan. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.